Baik, bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana kita mendeteksi tumor otak gitu kan, menggunakan Python ya. Oke, saya asumsikan dulu ya, kita akan buka di Anaconda. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang listing-listing program untuk menjalankan bagaimana kita mendeteksi brain tumor ya. Nah, sebelum itu kita buka dulu untuk Anaconda Navigator. Setelah Anaconda Navigator ini terbuka, kemudian juga kita akan pilih Jupyter Notebook ya. Di sini saya menggunakan yang 630. Oke, kita buka dulu. Klik OK. Kemudian kita launch ya. Calon, kemudian juga kita akan pilih untuk listing program yang akan kita terjemahkan seperti itu. Nah, ini adalah list program menggunakan Python ya, menggunakan Python. Nanti untuk metodenya kita menggunakan computational neural network seperti itu ya. Oke, yang pertama kita akan saya akan menjelaskan dulu tentang input TensorFlow ASTF. Kita coba cari ini pengertiannya apa gitu kan. Di sini dijelaskan bahwa perintah dari input TensorFlow ini untuk menginput sebuah modul gitu ya, untuk menginput sebuah modul yang harus kita sediakan ya, yang harus kita sediakan dalam Python kita seperti itu ya. Kita lihat di sini how to import TensorFlow. Nah, di sini bisa menggunakan command from yang sudah disediakan, contoh seperti ini ya. Nah, ini adalah command prompt yang sudah disediakan sama Anaconda sendiri ya. Jadi kita tinggal pilih untuk perintah-perintah bagaimana kita mengimport TensorFlow ya. Oke, kita lihat di sini how to install TensorFlow, input TensorFlow as step. Kita lihat di sini. Oke, Oke, kita sudah punya Anaconda, kemudian juga Anacondanya kita sudah install gitu kan. Ya, kemudian juga ini untuk ngecek apakah TensorFlow-nya itu udah ada atau belum gitu kan. Jika kita mau menginstal lewat SPO version gitu kan, ini bisa menggunakan PHP install, ignore installed ataupun juga update TensorFlow gitu. Oke, ini untuk melihat versi-versinya ya. Python ya input TensorFlow step, kita lihat ya versionnya ya. Oke, ini perintah untuk quit seperti itu ya. Nah, jadi import TensorFlow step ini adalah sebuah perintah gitu kan, sebuah perintah juga untuk kita untuk kita mengimport modul TensorFlow ini ya. Kita lihat pengertian dari TensorFlow ya. TensorFlow, kita buka di sini aja supaya lebih enak. TensorFlow adalah kita lihat ya. Oke, ini ya pengenalan umum TensorFlow. Ini komponen ini ya, kita lihat, kita gedein dikit ya. TensorFlow adalah tensor dan grafik komputasi yang melintasi nodes hingga edge ya. Jadi kita akan mengenal apa itu tensor ya. Data untuk machine learning umumnya membutuhkan komputasi dalam beberapa bentuk ya. Nah, kita lihat lagi singkatnya, TensorFlow adalah objek matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan properti fisik seperti skalar dan juga vektor. Seperti itu ya.
Kita lihat juga siapa yang menggunakan TensorFlow ya. Ada Airbnb, ada Lenovo, Coca-Cola ya, ada Lenovo juga, PayPal ya, ada Generic Electric, kemudian juga Twitter ya. Oke, mengapa menggunakan TensorFlow ya? Abstraksinya multi level untuk berbagai aplikasi, kemudian juga pengkodean yang fleksibel. Nah, banyak lagi sekali keuntungan-keuntungan jika kita menggunakan modul TensorFlow ini ya. Nah, TensorFlow juga biasanya digunakan, ini contohnya adalah prediksi harga rumah secara akurat ya. Kemudian juga mendeteksi pinjaman kartu kredit, kemudian juga sistem pengenalan pidato, mobil mengemudi sendiri ya. Nah, itu ya. Ini manfaat dari modul dari TensorFlow. Nah, kita lihat ya. Ini adalah pustaka perangkat lunak yang sumber terbuka open source ya untuk pembelajaran mesin ya. Ini dapat digunakan berbagai tugas tapi memiliki fokus khusus pada pelatihan dan inferensi jaringan neural dalam. Ya. Seperti itu. Ya. Itu berkaitan dengan TensorFlow. Oke, selanjutnya kita akan melihat lagi untuk kode selanjutnya ini ya. Nah, dari sini tadi ya, dari kita ingin spot modul tadi, ya, dari TensorFlow ini, kemudian juga bagian dari modul yang lainnya adalah kita juga menginput keras ini ya. Kita coba keras ya. Keras ya. Nah, jadi dia banyak sekali. Kita lihat ya. Keras. Keras pattern. Nah, kita lihat juga sini keras merupakan library jaringan saraf tiruan tingkat tinggi yang ditulis dengan bahasa Python dan mampu berjalan di atas TensorFlow. Nah, jadi dia saat kita menginstal modul TensorFlow ini bisa jalan kalau misalkan TensorFlow-nya kita install gitu. Oke, kita lihat lagi library ini menyediakan fitur yang digunakan dengan fokus mempermudah pengembangan lebih dalam tentang deep learning. Nah, jadi itu keras ya. Kemudian lagi kita lihat lagi untuk layar ya. Ini layar. Layar kita lihat layar ya. Layar 5V. Python layar kita buka ya. Oke, the Python layer a script inspired from Python Lambda ya that can help managing our layers. There are 5 available command with option di sini ya. Jadi permintaannya dia sebelum kita menggunakan layer ini, kita harus menyediakan Python 3 kemudian juga GNU Linux ya. Ini installnya ya. Cara install layernya seperti itu ya. Itu berkaitan dengan layer ya. Kemudian juga dari sini perintahnya kita import today ya. Kita lihat lagi ini. Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini today ya. Kita lihat. Oke, ini kita klasifikasi gambar sederhana menggunakan computational neural network. Kita lihat today. Pengertian today kita cari dulu ya. Ini dari jadi Confuda ini adalah suatu modul juga ya untuk menjalankan operasi komputasional pada gambar ya.
dengan regression dengan gradient discrete dari dasar pemrograman Python seperti itu ya. Nah, kelas kemudian computational layer ya, convolutional layer, oke gitu ya. Jadi lebih banyak nanti computational dua dimensi ini dia today adalah untuk menjalankan operasi komputasional pada gambar regresi seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, ini input ya. Oke, input ya. Ini perintah ini juga. Zero padding today ya. Kemudian juga ini bagian dari apa? Bagian dari perintah yang harus kita tuliskan. Kemudian juga ada batch normalization ya. Kita coba lihat di zero padding today ya. Ini fungsinya buat apa? Oke. Oke, this layer cat menambahkan baris ataupun juga kolom ya. Jadi zero padding ini berfungsi untuk menambahkan baris ataupun juga kolom dari yang 0 sampai pun juga dari bawah ke atas, kemudian juga dari yang tidak ada ke atas itu kan, kemudian dari bawah kiri juga samping seperti itu ya. Oke, zero padding kita lihat contohnya. Nah ini ya. Oke, ini padding ya dari layer ya. Nah kita lihat di sini ini padding today-nya ya. Ini. Nah di sini ya. Ini menggunakan computational neural network ya. Today ya, kita lanjut ya. Kemudian juga ada batch normalization ya. Kita coba cek batch normalization ya. Oke, batch normalization layer keras ini berfungsi untuk menormalisasi input, berarti ya, artinya menormalisasi sebuah inputan. Batch normalization digunakan untuk mentransportasi that's maintain the mean output close to zero and the output seperti itu ya. Nah, kita lihat ya, kemudian juga batch normalization itu salah satu teknik untuk mentraining dari setiap deep neural network ya. Ada standarisasi di input layer for each mini batch seperti itu. Batch normalisasi adalah normalisasi batch adalah metode yang digunakan untuk membuat jaringan saraf tiruan lebih cepat dan lebih stabil ya. Nah ini fungsinya ya batch normalization ini melalui normalisasi input lapisan dengan pemusatan ulang dan penskalaan ulang seperti itu ini ya normalization ya. Oke, kita lanjut kemudian juga aktivasi ya aktivasi ini untuk aktivasi Python dia salah satu layar juga di mana nanti berguna untuk menentukan dari nilai maksimum ataupun juga nilai minimum seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke max polling today, bagian daripada layer juga ini ya. Kita import layer. Oke. Max folding kayak keras, folding kelas, beberapa max folding. Kita lihat ini terjemahannya. Kita lihat deh contohnya. Oh ya, berarti ini udah max polling. Max polling today artinya dia menerjemahkan membuat skalanya itu supaya lebih kecil lagi seperti itu ya. Ini kita lihat contohnya ya. Kemudian juga ada flatten ya, layer juga. Kita coba lihat flatten ya.
flatten ya. Oke. Uh, ini flatten ini berfungsi untuk nantinya untuk membuat sebuah kurva seperti itu ya. Flatten the COVID, jadi membuat kurva nanti layarnya itu. Kemudian juga dense ya, dense. Dense artinya di sini dense ini padat ya, dense pattern, dense pattern, dense layer ya. Layar ada fungsi untuk menambahkan layar yang fully connected ya. Di sini dia menandakan jumlah node yang harus ada di hidden layer, nilainya antara jumlah input node dan juga output node. Oke, sedangkan untuk fungsi aktivasinya kita gunakan ReLU seperti itu ya. Kita coba lihat deh. Oke, ini dense ya. Regesi fungsional network, ini densernya nih berarti. Nih ya. Dense. Kemudian juga di sini untuk model, oke, load model, kita lanjut from TensorFlow class callback import TensorBoards ya. Kita lihat contohnya TensorBoards ya. TensorBoard. Nah, ini TensorBoard ya. Salah satu contoh dari TensorBoard ya. Kemudian lagi model checkpoint ya, kita lihat lagi model checkpoint. Oke, checkpoint TensorFlow ya, kita lihat berita semua, kita lihat gambar, mana gambar ya, nggak ada ya semua. Oke, ini salah satu layar juga model checkpoint ya, digunakan untuk conjunction dengan training using model. Oke, jadi itu dulu ya. Nanti kita akan membahas lagi untuk codingnya selanjutnya. Jadi kita sampai model checkpoint ini dulu ya, karena banyak sekali yang harus kita jelaskan di sini. Oke, sampai di sini saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.